Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang pada video kali ini. Koneksi antar materi modul 3.1 program guru penggerak bersama Saiful Muslim, CGP Angkatan 3 Kota Mataram, NTB. Tema kali ini, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Koneksi antar materi kali ini akan menggunakan metode jurnal monolog yang akan dimulai dengan pengantar menurut pandangan Ki Hajar Dewantara. Jati diri setiap guru adalah mengajar dan belajar untuk melakukan perubahan sesuai kebutuhan murid. Pada modul awal hingga modul 3 PGP saat ini, yaitu diawali dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran sosial emosional, coaching, sampai dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Mulai dari diri adalah awal setiap guru untuk melakukan suatu perubahan. Menerapkan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik adalah hanya bisa merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, masih dalam kaitannya dengan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa guru dan siswa seperti halnya seorang petani dengan tanamannya. Seorang petani tidak bisa memaksa agar tanamannya cepat berbuah dengan menarik batang atau daunnya. Tanaman itu akan berbuah manakala ia memiliki potensi untuk berbuah serta telah sampai pada waktunya untuk berbuah. Tugas seorang petani adalah menjaga agar tanaman itu tumbuh dengan sempurna, tidak terkena hama penyakit yang dapat menyebabkan tanaman tidak berkembang dengan baik, tidak tumbuh dengan sehat, yaitu dengan cara menyemai, menyiram, memberi pupuk, dan memberi obat pembasmi hama. Terkait dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang Triloka, yang isinya yaitu seorang guru menjadi teladan uswatun hasanah, teladan baik saat mendidik, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, memberikan semangat ketika melakukan dan menerapkan budaya positif, serta mendorong anak didik dalam mengarungi pendidikan sebagai salah satu upaya menggapai cita-cita, sebagaimana ungkapan yang kita kenal dengan Triloka Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sungtolodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Penerapan untuk melakukan pembelajaran yang mengutamakan kebebasan kepada seluruh siswa dalam belajar, menerima pembelajaran, serta kebebasan dalam mengeksplorasi diri sebagai pembelajar. Sejatinya akan lahir generasi-generasi anak yang tidak tergantung kepada orang lain dan bisa bersandar atas kekuatannya sendiri. Sebagai pendidik juga harus mengetahui
posisi kontrol, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta berpihak kepada murid. Semua aspek tersebut harus dimiliki oleh seorang guru, terutama calon guru penggerak. Dalam kiprahnya di sekolah masing-masing, untuk bisa menularkan kebiasaan-kebiasaan positif bagi teman sejawatnya. Intinya, guru harus mampu mewarnai dalam konteks penerapan budaya positif di sekolah masing-masing. Dalam segala aspek materi pembelajaran yang diberikan terhadap peserta didik kita, terkait guru sebagai agen perubahan sekaligus bisa memanage emosional sebagai kontrol sosial, baik di kelas yang berhadapan langsung dengan berbagai bakat, sifat dan kebutuhan belajar anak, maupun di lingkungan sekolah, maka seorang pendidik harus mampu mengelola emosi sebagai sebuah tantangan untuk memberikan timbal balik positif. Maka, metode coaching adalah sebuah metode pendekatan. Coaching adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensi diri murid untuk keluar dari masalahnya sendiri. Coaching menjadi proses yang sangat penting dilakukan di sekolah, terutama dengan diluncurkannya program Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Program ini dapat membuat murid menjadi lebih merdeka dalam belajar untuk mengeksplorasi diri guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensinya. Harapannya agar proses coaching dapat menjadi salah satu langkah tepat bagi guru untuk membantu murid mencapai tujuannya, yaitu kemerdekaan, membantu murid untuk mampu mengatasi segala problematika belajar. Arah pengambilan keputusan pembelajaran di sekolah sejatinya akan jelas dan terarah jika proses pengambilan keputusan dilakukan dengan tepat dan efektif dan selalu berpihak kepada kebutuhan murid. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam menentukan arah keputusan maka dikenal dengan istilah dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika adalah situasi di mana ada dua pilihan dalam pengambilan sebuah keputusan yang sama-sama benarnya menurut moral, namun bertentangan dalam hal-hal yang perlu dicermati. Di antaranya, ada 4 paradigma, serta menggunakan 3 prinsip atau trilema, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Sehingga, terkadang banyak keputusan yang diambil oleh pemangku kepentingan sering berseberangan dengan kebijakan-kebijakan lain, karena dasar keputusan tidak mengarah dan mengakar kepada dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika sejatinya sebuah pilihan atau memilih dua pilihan yang sama-sama benar menurut moral namun bertentangan dan berseberangan. Keputusan yang diambil harus efektif dan berpihak kepada aturan yang ada, sementara rasa peduli aturan harus juga dipertimbangkan. Dari pengalaman kita bekerja sebagai pendidik, dalam hal ini sekolah telah mengetahui bahwa dilema etika adalah hal yang seharusnya diselesaikan dengan cepat, mencari solusi agar berbagai masalah baik dalam personal individu guru, teman atau lembaga bisa diantisipasi. Ketika kita dihadapkan dengan situasi dilema etika, maka akan ada nilai-nilai kebajikan yang mendasarinya, namun bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi,
tanggung jawab, dan penghargaan akan nilai kehidupan. Ada hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan aktivitas pengambilan keputusan pada situasi yang terjadi dalam dilema etika. 4 kategori tersebut adalah individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Dilema individu melawan masyarakat adalah bagaimana membuat pilihan antara apa yang benar untuk satu orang atau kelompok kecil dan apa yang benar untuk yang lain atau kelompok yang lebih besar. Dalam paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan ini, ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Kebenaran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Kadang perlu untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia kepada orang lain. Apakah kita akan jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta atau kita menjunjung nilai kesetiaan pada profesi, kelompok tertentu, atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya, atau kita melihat sebuah persahabatan yang lama, saudara, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Rahmayanti, Daman Sejawat dari CGP Saiful Muslim. Komentar saya terkait pelaksanaan program guru penggerak selama ini di SMP IT Tunas Cendekia Mataram kurang lebih 6 bulan. Sangat berdampak positif bagi perubahan di kalangan guru dan kelas yang dikelola oleh Bapak Saiful Muslim. Yang saya tahu, perubahan tersebut adalah penerapan merdeka belajar, kesepakatan kelas, pembelajaran sosial emosional, kegiatan coaching. Saat ini, beliau sedang menempuh pembelajaran modul pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kami di sekolah sedang menanti untuk sosialisasi terkait penerapan materi PGP tersebut. Tetap semangat dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.